Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala di kitab Al-Qur'an Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahmatullah. Pertama dan yang paling utama, tidak lupa, tidak bosan-bosan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat yang jarang disyukuri orang, yaitu nikmat masih hidup. Kenapa? Karena dengan nikmat masih hidup ini kita masih bisa beribadah. Kalau sudah meninggal maka sudah tidak bisa beribadah lagi, selesai. Maka alhamdulillah di bulan yang penuh hikmah ini, bulan penuh keberkahan, mari kita sama-sama hidupkan bulan mulia ini, bulan Ramadan, dengan amaliyah. Salah satunya dengan thalabul ilmi. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang satu-satunya manusia ketika kita berselawat untuknya, Allah membalas dengan 10 kebaikan. Yang kalau kita cinta terhadap sesuatu atau seseorang, pasti akan dikumpulkan dengan yang dicintainya, maka jaminan masuk surga selain adil Islam, ridho Allah, salah satunya adalah dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bukankah Rasulullah sudah bersabda, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Misal nih, ibarat kita punya uang 10.000, mau nginep di hotel, kira-kira pede ya? Enggak pede. Berapa harga penginapan semalamnya? Nah, dengan amal yang kita, sholatnya yang kadang pas sholat bisa mikir ke yang lain, kemudian puasa masih ngerasani mungkin, bisa gelut karo kancane, berarti kan amal kita itu ya, kalau untuk membeli surga kita ya nggak pantas, kurang. Bahkan Nabi Adam pun keluar atau dikeluarkan dari surga cuma karena satu kesalahan. Sedangkan kita melakukan salah banyak, pengen masuk surga kayak nggak nyambung loh. Nah maka karena kita dengan amaliyahnya juga kurang, salah satu cara untuk masuk surga yaitu dengan mencintai Rasulullah SAW. Karena nanti akan dikumpulkan dengan yang dicintainya. Jamaah Allah, kalau kita mengaku cinta Allah, mengaku cinta pada Rasulullah, maka kita harus mencari tahu tata cara ataupun kisah hidup perjalanan Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang ngefans nih sama K-pop misal, ngefans sama artis misal, maka dia pasti akan googling, nyari hobinya apa, toh rumahnya di mana, tempat tanggalannya kapan, agamanya apa. Bahkan orang-orang tertentu tuh mereka nyari zodiaknya apa, karena saking cintanya, saking ngefansnya dengan artis tadi. Masa kita cinta dengan Nabi nggak nyari tahu, nggak ngepoin kehidupan Rasulullah? Harusnya kita jangan ngepoin. Dan salah satu pelajaran dari sirah nabawiyah adalah ketika ada orang yang bertanya tentang Islam, kita juga bisa menjawab. Misalnya nih, katakan Islam itu dibangun di atas pedang. Bagi orang yang belum tahu, mereka mengatakan seperti itu. Karena dalam sejarahnya kan memang ada perang-perang, loh. Apakah ketika ditanya Islam itu kejam banget ya, dibangun di atas pedang? Kemudian kalau kita mengatakan, oh enggak, Islam enggak pernah perang. Oh, dalam sejarahnya memang ada perang, ada perang
kita bukan untuk menghilangkan sejarahnya, tapi menjelaskan sejarahnya kenapa perang bagaimana. Perang Belanda, perang lawan Jepang. Apakah orang Indonesia kejam? Beda. Kita perang itu kan ada alasan, karena ada yang merebut tanah kedaulatan Republik Indonesia kan gitu. Nah, Islam itu sebenarnya juga seperti itu, tapi nanti lewat kacamata yang lain. Islam itu peperangannya juga ada alasan. Nah, kalau kita belajar tentang Islam, maka tidak lepas dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Meskipun agama Islam itu memang adil Islam, itu berasal mula-mulanya Nabi Adam itu sudah beragama Islam. Jadi setiap Nabi dan Rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu semuanya beragama Islam. Kemudian yang diajarkan ketauhidan. Nah, ada Idris, Nuh, Hud, Saleh. Kemudian ketika sampai di Nabi Ibrahim, nah itu nanti kita mengerucut, karena di situ Nabi Ibrahim dalam sejarahnya kan punya anak berapa? Ada yang tahu? Nabi Ibrahim putranya berapa? 2, Nabi Ishak sama Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ishak dan Nabi Ismail ini akan ada sejarah panjang tentang yang kemudian disebut umat Yahudi, umat Nasrani, kemudian umat Islam. Itu berakar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ketika Nabi Ibrahim punya 2 anak, 2 putra, Nabi Ishak ini menurunkan para raja-raja dan para nabi-nabi. Sedangkan ketika dari Nabi Ismail ini menurunkan para pengurus masjid, mereka yang mengurus Baitullah atau Ka'bah. Nah, nanti ada sejarahnya di situ. Jamaah rahimahullah, kita belajar dulu dari sebelum Rasulullah SAW, kita belajar sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian kenapa orang Arab ini bisa menyembah berhala, kemudian mereka mengenal Lata, Uzza, Manat, Hubal dari mana, padahal mereka penganut agama Islam, penganut agama yang diajarkan Nabi Ibrahim. Nanti ada runtutan ceritanya. Jamaah rahimahullah, sebagaimana kita tahu Nabi Ibrahim ini pertama kali punya istri namanya Sarah. Sarah ini dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Kemudian sudah puluhan tahun belum punya putra. Kemudian Sarah dengan berbesar hati menyarankan pada suaminya, "Wahai suamiku, engkau adalah orang yang sholih, engkau adalah orang yang baik. Maka sayang sekali kalau tidak mempunyai keturunan. Kesolihannya nanti gak ada yang warisin nih." Maka atas perintah Sarah sendiri, Nabi Ibrahim diminta untuk menikah kembali. Kemudian menikah dengan Hajar. Hajar itu siapa? Hajar itu adalah, ada yang meriwayatkan pembantu atau budak, ada yang meriwayatkan adiknya penguasa Mesir pada waktu itu. Jadi Nabi Ibrahim sama Sarah ini satu-satunya atau dua-duanya orang yang memeluk agama tauhid waktu itu, agama Islam yang menyembah Allah saja waktu itu. Kemudian dalam perjalanan mereka masuk ke wilayah yang sekarang dikenal dengan Mesir. Waktu itu dipimpin oleh seorang raja. Apakah sudah sebutannya Fir'aun atau belum? Tapi yang jelas dipimpin oleh raja. Dan rajanya ini punya sifat yang buruk. Raja ini suka dengan perempuan yang sudah menikah. Jadi kalau perempuan ini cantik tapi istri orang, raja itu malah senang. Ada tantangannya tersendiri. Tapi kalau cantik tapi bukan istri orang, dia biasa aja. Maka Nabi Ibrahim sama Sarah ini ketika lewat di Mesir, tahu tabiat pemimpinnya seperti itu, maka Nabi Ibrahim ini mempunyai cara tersendiri untuk menanggulangi. Yaitu ketika masuk ke wilayah kemudian ditanya, "Hei, siapa Anda?" "Saya Ibrahim." "Siapa orang yang disamamu?" Karena perempuan cantik, maka kalau mengatakan ini istri saya, itu pasti nanti akan diganggu, digoda oleh raja Mesirnya. Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Dia adalah saudariku." Pada waktu itu Sarah sedikit tersinggung
saya istrinya kok malah dibilang saudarinya. Ulama ahli tafsir mengatakan ini, ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini adalah saudarinya, Nabi Ibrahim itu sebenarnya sudah mengatakan dia adalah saudari seiman. Karena waktu itu yang beriman cuma 2 orang ini, maka mengatakan dia adalah saudariku. Yang kedua juga sebagai ikhtiar supaya tidak disakiti, tidak diganggu oleh orang Mesir atau raja Mesir tadi. Nabi dan Rasul pun dekat dengan Allah ketika ada sesuatu yang mengancam. Sebenarnya kan bisa banget berdoa, ya Allah hancurkan dia, kan bisa banget kan. Cuma ini mengajarkan pada kita dengan tentang ikhtiar, usaha dulu. Ternyata ketika mengaku ini adalah saudarinya, ternyata tidak menyuruhkan ketertarikan Raja Mesir tadi, karena Sarah ini dikenal sebagai wanita yang cantik sekali. Sehingga ketika raja ini tahu tentang Sarah, kemudian dibawalah dia ke istana. Kemudian Sarah ini tahu dia tidak bisa ngapa-ngapain ini karena ini dibawa kekuasaan raja. Kemudian ketika raja ini mau menyentuh Sarah, Sarah ini berdoa, ya Allah, tolong hamba, minta tolong berdoa. Kemudian pada tiba-tiba si raja ini tangannya kaku, kayak lumpuh, tiba-tiba stroke. Apa ini? Apa ini? Kemudian saya mengatakan, saya berlindung kepada Allah Tuhan saya, karena saya tidak punya kekuatan nih, maka semua apa yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah, atas kuasa Allah, maka saya minta tolong kepada yang menguasai seluruh alam. Kemudian Raja Mesir tadi dia minta, tolong sembuhkan saya. Dia berjanji, saya tidak akan menyentuh kamu. Kemudian Sarah berdoa, ya Allah, pulihkanlah dia, pulih lagi. Setelah itu si raja ini karena saking cantiknya Sarah, jadi kecantikannya Sarah itu mukjizat. Cantiknya cantik banget. Kalau diibaratkan Nabi dan Rasul kayak mukjizat. Jadi cantiknya banget. Kemudian ketika sudah pulih lagi, dia lupa dengan janjinya, tidak akan nyentuh itu lupa. Kemudian mau disentuh lagi, sehingga Sarah ini berdoa lagi. Setelah berdoa, kaku lagi untuk kedua kalinya. Kemudian ini apa ini? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya berdoa pada Allah. Kemudian dia minta tolong pulihkan kembali. Kemudian didoakan lagi, pulih lagi untuk kedua kalinya. Sehingga Raja Mesir tadi dia yakin, wah ini bukan manusia ini. Sehingga karena takutnya terhadap Sarah, nanti jangan-jangan doa lagi, kemudian saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gimana nih? Karena saking takutnya, kemudian dihadiahkanlah. Ada yang meriwayatkan adiknya, ada yang meriwayatkan pembantu atau budak terbaiknya. Seorang perempuan dihadiahkan kepada Ibrahim dan Sarah, bernama siapa? Hajar. Nah kemudian Hajar ini pulang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah. Karena Hajar ini sudah lama hidup dengan Nabi Ibrahim dan Sarah, sehingga Sarah ini tahu betul tuh sifatnya seperti apa, orangnya bagaimana, sehingga Sarah ini mengatakan pada suaminya sendiri, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Ibrahim, saya berharap engkau ini dengan kesolehanmu, dengan kebaikanmu, ketakwaanmu, engkau mempunyai keturunan. Nabi Ibrahim bertanya, lalu dengan siapa? Dengan Hajar. Ada yang meriwayatkan waktu itu Nabi Ibrahim itu menikah dengan Sarah, usianya sudah 80-an tahun, sementara Hajar masih 20-an tahun. Sehingga ketika dinikah oleh Nabi Ibrahim, subhanallah, beberapa saat kemudian, beberapa waktu kemudian hamil. Sarah ini, Hajar ini hamil. Ketika hamil, awalnya senang kan? Yang muslim juga Sarah sendiri. Cuma ada terjadi kecemburuan. Apalagi setelah Nabi Ismail lahir, maka terjadi kecemburuan lagi. Ada beberapa ulama yang menjelaskan ketika terjadi rasa kecemburuan itu, Nabi Ibrahim diminta oleh Sarah, wahai Nabi Ibrahim, wahai suamiku, karena saking cemburu
Yang disakiti adalah telinga, dilubangi, plum, plum, kemudian sebagai penanda ini sudah terluka loh, ini sudah ada lukanya loh, dipasangi besi, atau kalau sekarang ya tindih. Ternyata setelah dipasang tindih itu justru malah tambah cantik. Maka tindih bagi seorang perempuan itu ada yang mengatakan asal muasalnya dari Hajar, yaitu istrinya Nabi Ibrahim yang kedua itu. Loh, sudah disakiti, lah kok ternyata malah makin cantik nih. Akhirnya karena cemburunya, tolong jauhkan dari saya. Qadarullah waktu itu ada perintah Allah juga tentang disuruh hijrah. Kemudian Hajar ini diajak sama suaminya yaitu Nabi Ibrahim, wahai istriku, yuk ikut dengan saya. Kemudian nggak banyak tanya, nggak gimana-gimana, langsung naik ke atas unta dari tanah Palestina. Kemudian naik ke perjalanan jauh, ada yang menyebutkan sampai 30 hari, naik unta sampai 30 hari atau sekitar 1 bulan perjalanan. Ya tentunya ketika istirahat turun, maka kemudian naik lagi istirahat, terus perjalanan sampai beberapa hari, menyebutkan sampai 1 bulan. Sampailah di suatu tempat pada pasir tandus, nggak ada apa-apa, tumbuhan nggak ada, apalagi manusia nggak ada. Kemudian Nabi Ibrahim menurunkan anak dan istrinya. Ketika diturunkan, istrinya ya tenang saja, turun, ya ikut turun. Kemudian setelah itu diturunkan barang bawaannya. Tiba-tiba Nabi Ibrahim naik lagi ke unta. Setelah naik ke unta, langsung Nabi Ibrahim itu meninggalkan anak dan istrinya. Sehingga ketika melihat kejadian ini, Hajar ini sempat mengikuti suaminya. Wahai suamiku, apakah kamu akan meninggalkan kami di sini? Kemudian kejar lagi, wahai suamiku, apakah kamu akan meninggalkan kami di sini? Sampai 3 kali, wahai suamiku, apakah kamu akan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim diam saja. Sampai akhirnya Hajar ini mengucapkan suatu kalimat yang dimana menyebabkan Nabi Ibrahim berhenti. Kalimatnya adalah, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Karena untuk sekejap, untuk seketika ini Hajar ingat, oh iya, suami saya kan Nabi Allah. Maka dia bertanya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Sehingga Nabi Ibrahim berhenti. Kemudian mengatakan, iya, ini adalah perintah Allah. Secara nalar manusia, ketika seorang suami meninggalkan anak dan istrinya, padahal anaknya juga masih usia bayi, kan kayak gak bertanggung jawab banget, kan? Tapi karena ini perintah Allah, sehingga Hajar yakin betul, kalau ini perintah Allah, Allah akan bertanggung jawab. Allah yang akan merawat, Allah yang akan memberikan jawaban. Ini nanti kami akan menjadi seperti apa ya, Allah yang akan memberi. Sehingga ketika Nabi Ibrahim pulang kembali ke Palestina, Hajar dan anaknya ini tinggal pada pasir yang tidak ada apa-apanya waktu itu. Kemudian bekal habis, kemudian Hajar ini kan menyusui ya, air susunya juga habis. Anaknya nangis, kehausan, sehingga ikhtiar nyari-nyari, siapa tahu di lingkungan sekitar sini ada sumber air. Kemudian nyari, ada bukit, gunung kecil waktu itu, naik ke sana, naik ke sini, naik ke sana, naik ke sini, yang kemudian dikenal dengan Bukit Sofa dan Marwa. Kemudian peristiwa ini diabadikan oleh Allah dengan dalam peristiwa ibadah haji. Kemudian ketika naik ke salah satu bukit, tiba-tiba tangisan anaknya ini berhenti. Kok hilang? Tadinya nangis, kok tiba-tiba nggak nangis lagi. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa jadi ada yang meninggal kemudian memakan sehingga nggak ada suara lagi, atau bayinya karena saking kehausannya panas tadi bayinya meninggal. Cuman ketika pas balik, tiba-tiba sudah
juga ada air yang meluber di situ. Ada yang meriwayatkan karena hentakan kakinya Nabi Ismail yang masih bayi kemudian muncul air di situ. Kemudian karena airnya ini melebar kemana-mana, kemudian sama Hajar ini dikumpulkan kan, dikasih batu, kemudian sehingga dibuat seperti kolam. Kemudian kumpullah itu ternyata bahasa Arab zam, kumpullah, sehingga dikenal dengan nama air Zam-Zam.